Asumsi lama itu pembangunan susah, tidak bisa dipercepat karena selalu ganti rugi. Dan itu bertahun-tahun dibiarkan. Tiba-tiba datanglah Joko Widodo dengan mengatakan harus ganti untung. Gimana supaya ganti untung? Harus kacamata pihak ketiga yang independen. Namanya appraisal, perusahaan penilai, independen. Uji kata dengan fakta. Pemerintahan sebelumnya sebetulnya sudah menjalankan pembangunan infrastruktur, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebetulnya apa masalahnya dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Pakar manajemen Profesor Dr. Renald Kasali menjelaskan. Karena di negara ini terlalu banyak orang yang hanya punya ide. Kalau ada 100 orang berkumpul, maka akan ada 200 ide katanya. Tapi untuk bisa menjadi kesejahteraan, menjadi infrastruktur itu diperlukan orang yang berpengetahuan sehingga lahirlah roadmap. Dari 200 ide, paling kalau jadi roadmap tinggal 30. Hanya 30 dan mungkin hanya 20 orang yang bisa bikin roadmap. Implementasi hanya 1 orang. Dan kebetulan sekarang namanya Joko Widodo dan dibantu oleh Menteri PUPR. Yang sebetulnya harus kita kasihan lihat mereka. Tidurnya kurang, makannya sedikit, ya. Selalu ada di jalanan. Dan kenapa sekarang jadi cepat? Karena sudah ada ketentuan bahwa pembebasan tanah itu bukan lagi ganti rugi. Asumsi lama itu pembangunan susah, tidak bisa dipercepat karena selalu ganti rugi. Dan itu bertahun-tahun dibiarkan. Tiba-tiba datanglah Joko Widodo dengan mengatakan harus ganti untung. Gimana supaya ganti untung? Harus kacamata pihak ketiga yang independen. Namanya appraisal, perusahaan penilai, independen. Karena itulah jadi cepat pembebasan tanah. 1. Yang kedua, asumsi yang dipegang itu juga sudah berbeda sekali. Asumsi yang dipegang dulu itu adalah ekonomi itu serba menguasai, memiliki. Sekarang itu namanya sharing ekonomi. Di jalan tol yang sudah ada, ditumpang di atasnya, itu kerjasama. Jasa Marga yang punya jalan tol, ya, di atasnya dibangun kereta api. PT KAI menumpang bekerja sama di atas tanah milik Jasa Marga, katakanlah begitu. Sehingga akibatnya mereka berbagi keuntungan. Begitu ya. Kemudian yang membangun itu juga tidak semuanya 100% BUMN. Di balik BUMN itu ada perusahaan-perusahaan kecil ribuan menjadi subkontraktor. Dengan begitu pembebasan tanah menjadi lebih cepat, orang lebih ikhlas membebaskan. Selain itu juga menjadi ada bagi hasil, orang lebih tertarik. Dan perusahaan konstruksinya, asumsinya sudah berbeda. Tadinya namanya konstruksi, lama-lama mereka menjadi EPC, Engineering, Procurement, dan Construction, kontraktor. Demikian Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Cek faktanya.co.id untuk uji kata dengan fakta.